Yo, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk awas jebakan pada Bitcoin gitu teman-teman ya. Judulnya kemarin juga sudah saya sampaikan dengan outlook yang kemarin. Jadi langsung aja info awalnya itu untuk di website investing.com ya. Jadi ini untuk nanti malam sekitar jam 11:20 teman-teman. Di sini ada speech ya dari The Fed Chair ya, Jerome Powell dan kita belum tahu apa yang akan dia omongkan yang tentunya bisa berpengaruh ya ke fluktuatifnya khususnya di market kripto ya. Jadi memang perlu sekali diperhatikan untuk nanti malam ini ada news event nih teman-teman ya. Jadi langsung aja ke USDT dominance, walaupun memang kemarin sudah breakdown ya dari support box warna kuning ini di sekitaran 5,87 sampai 5,93%. Dia cuma sampai ke kisaran 5,83 ya, nggak nyampe ke box warna hijau ini ke kisaran 5,74 sampai 5,77%. Jadi seperti dibikin fake out gitu teman-teman ya. Ketika dia drop ya seolah-olah mau drop lagi ke next target supportnya, langsung adanya pemantulan yang cukup signifikan. Makanya kita lihat untuk si Bitcoinnya keterbalikan ya. Di sini ada candle besar warna hijau, and then si Bitcoinnya malah candle merah warna merah besar gitu teman-teman ya. Khususnya time frame 4 jam ini, time frame 4 jam. So, kita tinggal lihat aja sekarang time frame 4 jam dia lagi testing terhadap MA34 dan 55-nya. Kalau misalkan menjelang nanti malam dia cuma sideways aja di range ini teman-teman ya. Sebentar. Dia cuma sideways aja ya, testing di MA34 dan 55 di sekitar 6%-an gitu ya. Menunggu apa yang akan di speechkan oleh si Jerome Powell. Kalau misalkan speechnya itu lebih hawkish lagi ya, bisa aja dia setelah dia maybe sideways ya di range ini kemudian mengalami yang namanya lanjut rebound lagi ya. Jadi ketika dia udah mantul ya, retest dulu di MA34 dan 55, maybe sideways dulu menjelang nanti malam. Kemudian kalau misalkan The Fed ataupun Jerome Powell speech itu lebih hawkish lagi dan lain sebagainya gitu ya, maka dia cuma dites hitungannya kemudian melanjutkan penguatannya kembali dan bahkan bisa ngetes ke area atau box warna merah yang mana itu menjadi area resisten strongnya itu kisaran 6,5 sampai 6,59%. So kalau misalkan hal seperti ini yang terjadi ya, maka yang akan kita lihat untuk si Bitcoinnya akan kembali endlosor atau tertekan kembali teman-teman. Ya, ini adalah worst case scenario yang perlu sekali diwaspadai atau diantisipasi sama teman-teman sekalian ya. Jadi balik lagi tinggal si Jerome Powell itu speech apa, tapi kalau misalkan dia speechnya itu nggak hawkish dan lain sebagainya, malah bisa aja untuk USD dominance ini drop lagi ya, ngetes lagi ke loss point sebelumnya atau terakhirnya di kisaran 5,84%. So kalau itu yang terjadi maka si Bitcoinnya akan rebound lagi untuk jangka pendeknya lah ya. Next untuk Bitcoin dominance, dia memang setelah kena reject ya, di highest pointnya di 45,05 sampai 45,17%, and then retest di 55-nya ini sedang sideways aja teman-teman ya. Di box warna merah ini kan sebelumnya menjadi area resistance and then support, dan ini dibagi dua juga ya. Di tengah-tengahnya ini ada garis warna orange, jadi memang dia bermain di range area sideways bagian atasnya nih ya, dari box warna merah ini. Ini di kisaran 44,5 sampai 44,78% ya. Jadi kalau misalkan dia drop dari sini ya cuman bermain di area bawahnya ya. Ini di kisaran 44,21 sampai 44,52%. Jadi dia cuma sideways aja ya, nggak begitu gimana lah untuk altcoin ya. Palingan cuma beberapa altcoin yang lumayan naik gitu teman-teman ya. Next, ini untuk si Bitcoin time frame daily ya. Jadi memang secara daily time frame dia memang masih bermain di dalam channel ini ya. Ya, overall dia cuma sideways aja, tapi di dalam channel ini, range channel ini gitu ya. Jadi memang masih ada aja kemungkinan untuk dia going up ya, atau bahkan ngebreak. Tapi syaratnya dia harus lewatin $31.000 dulu teman-teman ya. Nah, itu adanya opportunity untuk yang namanya nge-short lebih enak gitu kan, dapat harga yang lebih oke untuk nge-short gitu. Tapi kalau misalkan let's say nanti malam dia benar-benar hawkish dan lain sebagainya, ya bisa aja dia malah drop lagi gitu. Jadi overall bisa sekali untuk diperhatikan area-area range support ini teman-teman nih, di bagian bawah si channel ini, plus juga trendline bawah dari si falling wedge pattern atau garis warna kuning ini. Ya, ini bisa diperhatikan di sekitar 27.600-an sampai $28.000 ya. Nih, kalau secara overallnya kan dia masih di dalam falling wedge pattern yang support trendline bagian bawah itu bisa sekali diperhatikan dan dimanfaatkan ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia mampu breakout ya, kita bisa
perhatikan untuk beberapa golden ratio yang beberapa hari lalu juga sudah saya sampaikan untuk bisa mengambil opportunity yang namanya cicil bear gitu ya. Kan kemarin nanya cicil bear kira-kira waktu Bitcoin di kisaran berapa bro dan lain sebagainya. Jadi cicil bear atau beli bear itu mungkin banyak yang nanya beli bear di harga berapa ya. Jadi balik lagi, kalau misalkan kalian memutuskan mau cicil bear ya, mau average untuk beli down gitu ya, kalian perhatikan dulu untuk si Bitcoinnya. Ya, contoh, oke, Bitcoinnya di sini ada resistance kuat di kisaran 34 ribuan, 35 ribuan dolar. Kalian mau DCA untuk bear gitu ya, baru kalian udah lihat nih, oke, Bitcoinnya udah ke kisaran 35 ribu dolar, baru kalian cicil bearnya gitu ya. Jadi yang jadi fokusnya itu Bitcoin dulu gitu, bukan harga bearnya gitu, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian beracuan sama harga bear, ya menurut saya kurang tepat, karena kan bear itu akan bereaksi ketika Bitcoin bereaksi dulu gitu ya. Jadi istilahnya gini ya, Bitcoinnya kalau misalkan udah jalan dulu, nah baru bearnya ngikutin. Nah kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi memang waktu itu juga sudah saya jelaskan mengenai penjelasan si bull dan bear gitu ya. Kalian bisa baca lagi ya kalau misalkan yang belum paham ya. Jadi memang bear itu bergerak atas price actionnya si Bitcoin gitu ya, dan itu leverage-nya 3 kali ya. Jadi kalau misalkan kalian yang masih belum paham juga, maybe kalian bisa coba tonton video saya yang sebentar mana ya, waktu itu bahas bear dan juga contohnya sebentar guys. Nah ini ya penjelasan token bear dan bull nih di bagian sini. Ini sekitar 1 bulanan yang lalu waktu itu saya buat teman-teman yang nanya dan lain sebagainya. Saya juga ada kasih ilustrasi juga di video ini ya, silakan ya ditonton gitu ya buat yang mau tahu, yang belum tahu maksudnya ya. Oke, ini untuk secara daily time frame bisa diperhatikan tadi kisaran 31 ribu dolar ya, plus juga dari si trendline ataupun resisten yang terbentuk dari si channel ini ya, bisa diperhatikan dulu di area situ. Tapi kalau misalkan nanti malam dia hawkish, kemudian skenario terburuk untuk si USDT dominance ini benar-benar terjadi, so kita akan melihat untuk si Bitcoinnya akan losor teman-teman ya. Itu next untuk Bitcoin secara time frame 4 jam, yes memang ini dia hampir nyentuh box warna merah itu di kisaran 30.700 sampai sekitar 31 ribuan dolar aja udah langsung endlosor ya. Kita bisa lihat di sini adanya reject lumayan kuat. Nah, sebentar saya akan tandain pakai arrow ya di sini. Kita bisa lihat ya. Jadi memang untuk time frame 4 jamnya si USDT dominance ini ada bullish candle warna hijau besar ya, tapi untuk time frame 4 jam Bitcoinnya kebalikannya ya. Jadi memang sekarang ini dia masih bermain di triangle patternnya, and then masih tertahan di trendline supportnya bagian bawah. Kita bisa lihat ini tertahan ya. Dan sekarang ini dia lagi ngetes ke kisaran 29.400-an dolar. Next target kalau misalkan dia bisa lewatin area ini, bisa diperhatikan untuk box warna hijau ini di kisaran 29.600-an, 29.700-an dolar, karena sebelumnya menjadi area support and then resisten dari pergerakan si Bitcoin. Plus juga di situ udah deket sekali dengan EMA 34 atau garis warna biru. Jadi ini dulu untuk jangka pendeknya, dan juga bisa ditambahkan untuk trendline resisten si triangle pattern ini nih. Ya itu bisa dipergunakan, strong resistannya masih sama kisaran 30.700 sampai 31 ribuan dolar. Ya jadi itu ada beberapa area yang perlu sekali diperhatikan. Tapi kalau misalkan let's say ini masih ada ya let's say lah napas sedikit gitu kan menjelang nanti malam ya. Kemudian Jerome Powell ini hawkish ya. Next target ke kisaran berapa bro? Ya kisaran 28.600-an dolar. Next lagi di kisaran 28.000 dolar, dan di lowest point di tanggal 12 Mei ya, ini kisaran 25 sampai 26 ribu dolar itu possible ya. Jadi tergantung nanti malam si Jerome Powell itu speed seperti apa gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan dikasih angin segar dulu, oke, dikasih angin segar dulu deh, nggak usah terlalu hawkish, oke, dia malah mampu breakout. Nah ini bisa menjadi opportunity ya, bisa diperhatikan untuk beberapa area resisten. Ini box warna merah yang tadi sudah saya sampaikan, dan next target di range antara dua garis warna-warni ini nih. Ya, ini di kisaran 31.900-an dan di 32.600-an dolar ya, bisa kalian pertimbangkan untuk cicil bear ataupun kalian yang mau short dan lain sebagainya gitu ya. Tentunya dengan analisa kembali, plus juga diperhatikan terlebih dahulu ya, ketika dengan spike ke situ reaksinya apa nih? Ya, apakah dia sideways atau langsung dibanting lagi, teman-teman? Ya, jadi perlu sekali diperhatikan ya, ketika memang dikasih napas dulu gitu ya. Ketika dikasih napas dulu, kalian bisa lihat reaksinya seperti apa, baru kalian bisa make decision atas transaksi kalian masing-masing gitu ya.
Jadi itu aja teman-teman sekilas yang pengen saya tambahkan untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam ya. Beberapa video lalu juga sudah saya sampaikan awas jebakan ya. Kalau misalkan dia dibawa naik dulu ya seperti breakout dulu ya, masih ada possible untuk dia dibanting lebih dalam lagi gitu. Jadi istilahnya ya dikasih jebakan gitulah teman-teman ya. Jadi itu bahasa gampangnya dikasih jebakan. Oke, dibawa naik dulu sebelum di drop lebih dalam gitu ya. Jadi kemarin-kemarin yang sudah istilahnya kan mereka juga ada lah ini aksi beli gitu kan, ada aksi beli ya, ada akumulasi dan lain sebagainya. Oke, sengaja harganya dinaikin dulu buat mereka buang barang, take profit. Nah, baru harganya didam lebih dalam lagi ya, bisa aja skenario-nya seperti itu. Itu ya bisa aja. Itu adalah salah satu alternatif skenario yang perlu sekali diperhatikan buat teman-teman sekalian. Jadi sekedar mengingatkan aja kalau misalkan market di bawah naik, malah jangan FOMO atau terlalu over gimana gitu ya. Itu aja saran dari saya, kalian bisa analisa kembali sebelum exit transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video profit.